Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya Triswandani, saya dari KSW. Saya adalah peserta pekerti dari Unitas Bengkulu gelombang kedua. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan perkuliahan metodologi mixed method pertemuan ke-11 terkait tentang analisis artikel pengembangan. Terima kasih. Kita kuliah kita presentasi terkait tentang analisis artikel. Teman-teman, saya akan membahas sebentar terkait tentang penelitian pengembangan, gitu kan, tahapan penelitian pengembangan ya. Jadi tujuan kita adalah menganalisis artikel pengembangan, yang kedua mempresentasikan hasil analisis artikel pengembangan, gitu kan. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang arti penelitian pengembangan, gitu kan. Menurut Ritchie dan Craig, itu penelitian dan pengembangan merupakan studi sistematis dalam proses desain, pengembangan dan evaluasi dengan tujuan membangun dasar yang empiris untuk menciptakan produk dan alat non-instruksional atau model atau non-model yang telah ada maupun yang baru dan dikembangkan guna mendorong kegiatan pembelajaran maupun non-pembelajaran. Jadi dari penelitian ini kita tahu bahwa di dalam penelitian pengembangan yang dipelajari itu apa saja produk yang jadi kita akan mengembangkan suatu produk yang itu untuk pembelajaran instruksional seperti main ajar, media pembelajaran, gitu kan. Kemudian atau model dan non model, gitu kan. Jadi ada banyak jenis, jadi tidak hanya di pendidikan. Kemudian menurut Botenka, penelitian pengembangan itu adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk. Dalam proses pengembangan tersebut tidak hanya mengembangkan sebuah produk yang sudah ada, melainkan untuk menemukan pemetaan atau jawaban atas permasalahan yang ada. Oke, ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah seperti ini, teman-teman. Ada penyelidikan terhadap hasil penelitian berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, di mana peneliti melakukan kajian atau penelitian pendahuluan. Ada preliminary penelitian, jadi harus ada penelitian sebelum untuk menganalisis kondisi, gitu kan. Dan untuk mengembangkan hasil penelitian berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Kemudian pengembangan produk berdasarkan temuan analisis. Jadi bukan kita ingin angan-angan mengembangkan produk apa gitu, bukan, tetapi harus ada berdasarkan analisis di lapangan. Nah, kemudian ada pengujian lapangan, ya kan, kemarin ada DDI, ADI, gitu kan, ada FODI, itu kan pasti ada implementasinya, gitu ya. Kemudian ditinjau untuk mengatasi semua kekurangan yang diidentifikasi sama fase pengujian. Produk-produk yang dihasilkan itu kan seperti kebijakan, kemudian sistem pelayanan, metode dan media pembelajaran, program pelatihan, model pembangunan, dan sistem lalu lintas. Nah, ini dia 5 model yang akan kita pelajari ya teman-teman, tapi yang kita utamakan itu adalah 3.
yaitu FND menurut Prodental, kemudian 4D menurut yang Rajan, kemudian AD menurut Robert Mari. Nah, minggu kemarin sudah saya berikan tugas itu. Silakan teman-teman. Oh ya, saya berusaha sebentar. Kemudian model enter itu ada 10 tahapan, ya kan? Tadi di LKN-nya sudah ada tentang research and collection preliminary, kemudian research planning, early product development, kemudian expert validation, kemudian product revision, kemudian early test, product revision lagi, kemudian field test, kemudian final product revision dan distribusi. Kemudian kalau untuk ADI itu ada 5 tahapan: analisis, desain, develop, implement, dan evaluate. Kenapa saya pakai ADI? Karena yang saya bahas itu ADI, karena ADI itu biasa kita pakai di POPG. Dan teman-teman kan ini bersiap untuk ambil TTU 1, ya kan? Ada yang sudah ambil TTU 1 juga. Ya, penelitian pengembangan Anda bisa memilih salah satu modelnya adalah ADI. Kalau Prodental itu terlalu panjang. Biasanya kalau Prodental itu diambil untuk mahasiswa S2 dan S3. Kemudian 4D atau 4D gitu kan, yaitu define, design, development, dan distribution. Oke. Ini artikel-artikel kemarin ya yang saya minta untuk di analisis. Siapa yang mendapatkan Prodental? Yang akan namanya. Oh ya, Dewi, kemudian Alia. Oke, Mbak Dewi sama Mbak Alia, silakan presentasi. Selamat pagi Bidani dan teman-teman. Pagi. Ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Dengan modelnya Block and Draw dan judul penelitiannya yaitu pengembangan media petualangan matematika atau petamatika pada materi keliling dan luas bangun data untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, pemicu masalahnya yaitu terdapat 60% peserta didik kelas 4 itu belum memahami materi keliling dan luas bangun data. Peserta didik ramai di dalam kelas dan malas mengerjakan soal, kurangnya kerjasama dan kekompakan peserta didik di dalam proses pembelajaran, serta dalam pembelajaran guru itu masih belum memaksimalkan penggunaan media karena keterbatasan media. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui prosedur pengembangan media petualangan matematika atau petamatika, mengetahui kualitas petamatika, dan mengetahui kelayakan media petamatika pada materi keliling dan luas bangun data kelas 4 sekolah dasar. Nah, jenis penelitiannya yaitu penelitian R&D dengan menggunakan model pengembangan Block and Draw. Nah, tahap penelitian di artikel ini itu tidak 10, tidak lengkap, hanya terdapat 7, yaitu Research and Information Collecting, Planning, Develop Preliminary Form of Product, Preliminary Field Testing, Main Product Revisions, Main Field Testing, and Operational Product Revisions. Hanya 7 saja. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu Research and Information Collecting. Di sini peneliti itu melakukan analisis kebutuhan dan juga analisis materi. Nah, untuk analisis kebutuhan, peneliti itu melakukan wawancara dan juga observasi untuk menemukan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan berbagai permasalahan itu seperti peserta didik kurang memahami materi keliling dan luas bangun data, keterbatasan penggunaan media dalam proses pembelajaran, guru itu masih menggunakan metode ceramah, kemudian peserta didik kelas 4 itu masih ramai dan malas mengerjakan soal, serta kurangnya kerjasama dan juga kekompakan sesama teman dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis materi, itu dilakukan berdasarkan dari hasil wawancara dan juga observasi
sehingga diperoleh hasil yaitu peneliti mengambil pembelajaran matematika khususnya pada materi keliling dan luas bangun data. Kemudian tahap kedua yaitu tahap planning. Di sini peneliti melakukan dua kegiatan. Yang pertama, melakukan pemetaan materi dengan menentukan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran pada materi keliling dan luas bangun data untuk mengembangkan media petamatika. Kemudian peneliti juga membuat kisi-kisi instrumen penelitian yang menjadi kriteria untuk menilai kelayakan media petamatika yang disesuaikan dengan ahli media, ahli materi, dan juga ahli pembelajaran. Kemudian tahap ketiga yaitu development of preliminary form of product. Di sini peneliti melakukan membuat ringkasan dan soal-soal terkait dengan materi keliling dan luas bangun data sesuai dengan kompetensi dasar indikator pembelajaran serta membuat RPP. Kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media dan juga membuat media itu sendiri. Kemudian di tahap preliminary field testing, nah di sini artikel itu tertulis sebelumnya preliminary field testing itu kan uji lapangan awal. Nah tapi di artikel itu tertulis bahwa di uji lapangan awal itu justru melakukan validasi yang dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan juga ahli pembelajaran menggunakan lembar angket untuk mendapatkan penilaian tentang kelayakan media petamatika. Nah, sedangkan seharusnya pada tahap preliminary field testing ini itu merupakan uji coba lapangan dalam skala yang terbatas yang melibatkan 6-12 pengguna dari 1 sampai 3 sekolah. Nah, uji lapangan skala kecil dengan 6 peserta ini malah dilakukan di tahap main field testing dengan uraian sebagai berikut. Jadi uji lapangan skala kecil itu dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 di SD Muhammadiyah Taman Tirto. Media petualangan matematika itu diuji cobakan pada 6 peserta didik dan juga guru kelas 4. Nah, hasil dari lembar respon peserta didik ini menunjukkan nilai rata-rata 93,33 dengan kategori sangat baik. Dan sedangkan dari respon guru itu mendapatkan nilai rata-rata 81 dengan kategori sangat baik, serta mendapatkan saran perbaikan untuk medianya. Penilaian peserta didik dan guru pada uji coba skala kecil ini mendapatkan nilai rata-ratanya 87,16 dengan kategori sangat baik. Dan selanjutnya pada tahap yang kelima yaitu main product revision. Nah karena pada tahap sebelumnya itu yang preliminary field testing ini kan di artikel itu tertulis kalau peneliti melakukan validasi ahli. Jadi di dalam artikel itu di bagian main product revision itu adanya adalah revisi produk yang berdasarkan penilaian dan saran dari ahli di sebelumnya. Sedangkan kan seharusnya pada tahap ini itu merupakan perbaikan terhadap produk awal yang telah dilakukan di uji lapangan awal yang harusnya itu berisi revisi dari 6 peserta didik yang tadi untuk respon ya. Nah, bagian main product revision ini tuh pada artikel terdapat pada operasional product revision dengan uraiannya seperti berikut. Nah, setelah uji coba lapangan kecil itu revisi produk berdasar saran peserta didik dan guru itu yang pertama dari 6 peserta didik ini memberikan saran atau komentar bahwa media petamatika ini sudah menarik dan mudah dipahami. Sedangkan untuk guru itu sarannya itu sudah bagus tapi jumlahnya terbatas. Nah, guru juga menyarankan untuk menambahkan tata cara penggunaan media ini pada RPP. Nah, selanjutnya pada bagian main field testing ini pada artikel tertulis uji coba lapangan besar yang dilakukan dengan skala 6 peserta didik yang tadi. Sedangkan seharusnya main field testing ini itu dilakukan dengan melibatkan 30 sampai 100 pengguna dari 5 sampai 15 sekolah. Nah, uji lapangan skala besar ini di artikel itu dengan 21 peserta didik itu dituliskan pada tahap operasional field testing dengan uraiannya sebagai berikut. Nah, uji coba lapangan skala besar itu dilakukan tanggal 12 Desember 2019, diujikan kepada 21 peserta didik dan guru kelas 4 SD Muhammadiyah
Taman Tirto dengan hasilnya itu 20 dengan hasil dari lembar respon 21 peserta didik kelas 4 terhadap media petualangan matematika itu mendapatkan nilai rata-rata 96,82 dengan kategori sangat baik. Nilai rata-rata dari penilaian lembar respon peserta didik dan guru itu 94,91 dengan kategori sangat baik. Yang untuk tahap yang ketujuh, operational product revision, itu dalam artikel tidak ada saran perbaikan dari peserta didik ataupun guru, karena pada tahap sebelumnya itu peneliti telah membagikan angket penilaian medianya saja, jadi dia tidak melakukan revisi yang terakhir. Nah, jadi kesimpulan dari seluruh saran peserta didik itu adalah media petualangan matematika ini sudah menarik dan mudah dipahami untuk mempelajari materi keliling dan luas dan mendatar. Nah, selanjutnya untuk tahap operational field testing, final product revision, dan dissemination and implementation ini di artikel ini tidak ada. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu yang pertama observasi. Nah, observasi ini dilakukan di awal untuk menemukan permasalahan yang ada pada pembelajaran matematika. Nah, di kelas 4 khususnya. Nah, observasi ini dilakukan di tanggal 6 sampai 30 Agustus 2018 di SD Muhammadiyah Taman Tirto. Untuk teknik yang kedua itu ada wawancara. Nah, sama seperti observasi, wawancara ini juga dilakukan untuk menemukan permasalahan yang ada di pembelajaran matematika kelas 4. Nah, untuk wawancara itu dilakukan tanggal 23 sampai 30 Maret 2019 dengan narasumbernya itu guru kelas 4 SD Muhammadiyah Taman Tirto. Nah, untuk teknik yang terakhir itu ada angket. Nah, lembar angket ini ditujukan kepada ahli yang meliputi ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran untuk menilai kualitas media. Nah, selain itu lembar angket ini juga ditujukan kepada peserta didik dan guru untuk mengetahui kelayakan media berdasarkan respon dari peserta didik dan guru. Selanjutnya di bagian teknik analisis data, dalam artikel ini terdapat teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatif ini didapatkan dari penilaian lembar validasi para ahli dan respon dari peserta didik dan guru. Nah, penilaian pada validasi ahli dan guru ini berpedoman pada penggunaan skala Likert dengan skor penilaian itu 4, 3, 2, dan 1 dengan kategori sangat baik, cukup, dan kurang. Nah, untuk menganalisis data penilaian skor dari peserta didik itu dalam bentuk checklist menggunakan skala Goodman. Nah, skala pengukuran tipe Goodman ini mendapatkan jawaban yang tegas, yaitu iya untuk setuju dan tidak untuk tidak setuju. Nah, skornya itu adalah 1 dan 0. Nah, penilaian lembar validasi oleh para ahli serta respon peserta didik dan guru itu selanjutnya dihitung untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata tadi itu dikonversikan menjadi 4 kriteria, yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Nah, untuk data kualitatif itu didapatkan dari hasil wawancara di awal penelitian serta dari saran atau komentar para ahli, peserta didik, dan guru yang tertulis di lembar validasi dan lembar respon. Nah, data yang diperoleh ini dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif untuk merevisi produk yang dikembangkan. Nah, penelitian pengembangan media petamatika ini dinyatakan layak digunakan apabila skor yang didapatkan itu termasuk dalam kategori yang baik. Nah, untuk hasil dari penelitian ini, dari para ahli media ini mendapatkan nilai rata-rata 78,33 dengan kategori baik. Untuk dari penilaian dari ahli materi ini mendapatkan nilai rata-rata 81,67 dengan kategori sangat baik. Untuk penilaian ahli pembelajaran itu mendapatkan nilai rata-rata 90 dengan kategori sangat baik. Dari uji coba skala kecil, nilai rata-rata didapatkan 87,16 dengan kategori sangat baik. Untuk uji coba skala besar, nilai rata-rata yang didapatkan itu 94,91 dengan kategori sangat baik. Dan secara keseluruhan nilai rata-ratanya didapatkan 86,41 dengan kategori sangat baik. Untuk pembahasan dan temuan, di bagian temuan, produk akhir dari petamatika adalah media yang telah divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran dengan proses revisi. Hasil produk penelitian dan pengembangan ini adalah media petamatika yang termasuk ke dalam jenis media visual 3 dimensi. Menurut Syafri menyatakan media visual 3 dimensi ini adalah media yang dapat dilihat memiliki unsur berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur.
untuk temuannya, media petamatika ini menjadi produk akhir yang layak digunakan dalam proses belajar mengajar matematika pada keliling dan luas bangun data di kelas 4 sekolah dasar. Untuk kesimpulannya, media petamatika pada materi keliling dan luas bangun data dinyatakan layak digunakan berdasarkan penilaian kualitas media dari ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran, serta kelayakan media dari respon peserta didik. Oke, berikan aplaus dulu. Oke. Nah, dari artikel ini kita lihat bahwa karakter dari tahapan, lihat tahapannya aja Pak, tahapan berbeda gitu kan. Itu yang tahapan yang tidak ada, tahapan apa saja? Pada itu pada tahapan Operational field testing, final product revision, sama dissemination and implementation. Oke. Terus untuk early testing, ya, early testing gitu kan, itu dia menggunakan berapa siswa tadi? 6 siswa. Di sekolah yang sama gitu ya. Kemudian di uji lapangan yang field testing 21 dia pakai data seluruh ya kan. Nah, berarti kenapa di situ dia hanya ada di satu sekolah ini? Ya. Terus di expert judgment dia masukkan apa? Expert judgment dia ditambahkan Dia dimasukkan ke dalam preliminary field testing. preliminary. Ya, kalau di artikel dimasukkan ke dalam preliminary field testing. Oke, ada pertanyaan untuk yang lainnya? Belum ada? Oke. Yuk, silakan. Ya, itu tuh. yang dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Nah, jadi kalau dilihat dari artikel ini teman-teman, biasanya kalau untuk edgar itu ada di untuk tesis atau disertasi. Kenapa? Karena lingkup penelitiannya itu kalau di strata S1 itu biasanya cuma satu sekolah, gitu kan? Satu sekolah, misalkan nanti bisa ada mau penelitian nih, pakai buat edgar gitu kan? Itu ada hanya cukup satu sekolah. Nah, satu sekolah itu misalkan di SD-nya di kebetulan satu kelas, jadi diambil itu dulu, kemudian diperbesar gitu kan, satu kelas. Nah, kalau SD-nya itu terdiri dari tiga paralel, kelas 3 paralel gitu kan, kelasnya 3 paralel gitu kan. Nah, Anda gunakan satu paralel dulu untuk retest gitu kan. Kemudian yang itu yang uji luas pakai ketiganya gitu kan. Entah yang 2 untuk eksperimen, yang 1 untuk kontrol atau bagaimana gitu kan. Itu kalau strata S1. Yang penting itu satu sekolah gitu kan. Kalau S2 itu baru, kalau ini di SD itu satu kecamatan. Nah, harus dideteksi satu kecamatannya berapa. Makanya tak di teori kan ada kan di dalam uji coba terbatas itu kan 3 sekolah gitu kan. Ya, karena apa? Kawasannya adalah dilihat bidangnya, yang satunya sekolah, kemudian kecamatan, kemudian S3 itu satu kabupaten gitu kan. Jadi kawasannya semakin luas gitu. Nah, karena ada satu kecamatan, kalau sekolah tesis ya satu kecamatan ada beberapa sekolah. Misalkan di Sidoarjo, tempat kita tinggal ini itu ada sama-sama di SD ya, ada 32 SD gitu kan. Nah, itu gunakan 6 sekolah gitu kan untuk uji coba terbatas. Uji coba luas bisa 10 kelas, 10 sekolah gitu. Kalau nanti Anda mau S3 gitu kan, disertasi ya ambil satu kabupaten gitu teman-teman. Jadi kawasannya semakin besar gitu. Oke? Ya, kenapa dia menggunakan hanya 6 siswa gitu, karena dia cuma satu sekolah dan dia ambil hanya satu paralel aja, yang sekolah itu cuma ada satu gitu. Ya mau better kalau artikel itu menggunakan paralelnya 2 atau 3 itu lebih mudah gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke Adi ya teman-teman ya.
Di tahap ADI itu ada berapa tahapan? 5. Yaitu analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Siapa yang mendapatkan kelompok ADI? Oke. Oke, silahkan maju satu kelompoknya Sevi sama Sasita. Berikutnya kelompoknya ini The Only One. Siapa? Mbak Valencia. Valencia ya? Oke. Baik, selamat pagi Bu Dani dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait artikel pengembangan metode pembelajaran matematika berbasis roda pintar atau bisa disebut juga dengan ROPI pada materi pecahan. Nah, jadi kita masuk dulu ke meja masalahnya. Jadi setelah melakukan observasi dan juga wawancara pada salah satu wali kelas 4 di SD Negeri 5 Lubuk Linggau. Jadi ditemukan beberapa masalah, yaitu yang pertama siswa itu tidak akan fokus lebih dari 10 menit fokusnya. Jadi setelah itu biasanya peserta didik itu akan lebih sering bermain, bicara dengan teman sampingnya, dan tidak fokus pada pembelajaran. Terus juga karena metode yang digunakan dalam mengajar itu adalah demonstrasi, ceramah, dan juga diskusi, dan tanya jawab, makanya peserta didik kayak kehilangan pesertanya kan SD. Terus yang kedua, hasil belajar yang diperoleh siswa tergolong rendah, yang dipicu karena sebagian siswa masih belum memahami konsep matematika yang baik. Ya, karena referensinya itu kebanyakan dari buku dan juga guru, tidak ada referensinya. Terus yang ketiga, terbatas media pembelajaran digunakan oleh guru dalam penyampaian materinya, sehingga ya tadi siswanya kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran. Terus untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu peneliti menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis roda pintar pada siswa kelas 4 SD Negeri 5 Lubuk Linggau yang valid, praktis, dan juga efektif. Terus tujuan kedua, siswa lebih mudah memahami materi dan dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa menjadi lebih semangat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media roda pintar, dengan istilah lain roda pintar. Terus yang tujuan ketiga yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam memecahkan masalah yang berupa soal, serta dapat mengetahui bentuk pecahan senilai, pecahan penyebut, dan penyebutnya tidak sama. Untuk jenis penelitiannya tadi sudah kami katakan kalau penelitian ini menggunakan penelitian model ADDI. Terus untuk tahapan penelitian itu kan karena kita mengatakan bahwa model ADDI ini ada 5 tahapan, yaitu analyze, design, develop, terus implementation, dan juga evaluation. Pada bagian pada langkah analisis ini seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau misalnya dapat beberapa masalah yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan wawancara dan juga hasil observasinya, yaitu metode belajar yang digunakan oleh guru yaitu metode demokrasi dan ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta penugasan menggunakan referensi dari buku paket, buku siswa, buku guru, dan buku asesmen yang sudah disediakan oleh sekolah, sehingga siswa itu bisa berakhir ikut dan berkelahi di dalam kelas seperti yang tadi itu, karena ya kurang interaktif mungkin, makanya siswa kurang fokus. Terus hasil belajar yang diperoleh dari siswa itu masih rendah karena siswa masih kurang memahami konsep dasar matematika dengan baik. Terus juga yang dia terbatasnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Terus pada langkah desain, peneliti membuat sebuah media pembelajaran yang itu roda pintar, yang dimana media ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu
dalam sebuah pembelajaran. Media ini memungkinkan guru untuk memfokuskan siswa ketika sedang belajar. Guru juga dapat menggunakan media pembelajaran sebagai materi pembelajaran, kuis dan juga lainnya. Dengan cara memberikan sebuah materi atau sebuah kuis menggunakan roda pintar tersebut. Lalu siswa menggunakan media itu untuk menjelaskan mana yang pecahan, mana ini, dan untuk menjawab soal yang tadi. Terus pada bagian develop, peneliti ini melakukan validasi pada 3 ahli, yaitu materi, ahli bahasa, dan juga ahli media. Dan juga didapatkan kalau hasilnya itu sangat tinggi. Dari ahli bahasa itu mendapatkan 0,6, terus juga skor dari ahli materi itu 0,92, dan ahli dari media itu 0,87. Jadi dikategorikan tinggi untuk media ini. Terus jadi media ini valid maksudnya gitu. Terus dalam langkah implementation ini sebenarnya itu tidak ada yang benar-benar di artikelnya ya, benar-benar tidak ada mengatakan kalau misalnya si peneliti ini melakukan melakukan pengajaran atau si guru membuat RPP yang mencakup penelitiannya itu bagaimana. Jadi kayak pokoknya media ini itu digunakan di pembelajaran untuk menyelesaikan untuk memberikan pemahaman gitu, tapi tidak jelas dia itu gurunya yang mengimplementasikan atau si peneliti yang mengimplementasikannya gitu. Terus setelah itu nanti peserta didik itu sama guru-guru peserta didik akan melakukan pretest dan post-test, lalu lakukan uji coba, uji respon dari beberapa guru, siswa, dan juga one-to-one. Terus pada langkah evaluasi ini si peneliti melihat dari tadi yang sudah diisi dari siswa, kayak proses aplikasi gimana, terus uji responnya gimana, uji one-to-one, dan uji ke small groupnya gimana. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke bagian teknik pengumpulan data. Pada artikel ADDIE ini, untuk pengumpulan data, penulis itu melakukan sebelumnya itu observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 5 sampai 9 Januari 2023. Itu wawancaranya kepada wali kelas 4-nya, yaitu Ibu Dian Dwi Anjeli, guru SD Negeri 5 Lubuk Linggau. Nah, setelah itu, jadi kan tadi kan setelah melakukan observasi dan wawancara, terus melakukan desain atau perencanaan media, dan setelah itu memberikan lembar angket kepada masing-masing ahli tadi, yang ada 3 ahli, yaitu bahasa, media, dan materi, untuk tahap validasi yang telah media yang telah dirancang. Lalu kemudian ada pretest dan post-test kepada peserta didik ketika menggunakan media ROPI atau roda pintar. Nah, yang keempat, uji coba kelompok kecil pada 6 orang siswa dan guru, kemudian mengisi angket uji respon dengan memberikan penilaian pada masing-masing butir pertanyaan. Nah, untuk teknik analisis datanya ini, untuk tadi tahap validasi media yang telah dilakukan oleh validator itu dengan memberikan bahan kepada ahli bahasa, ahli materi, dan ahli media. Lalu uji kevalidan oleh 3 validator tadi itu dihitung atau diolah itu menggunakan koefisien Eigen 5 berdasarkan hasil angketnya. Lalu uji keefektifan dengan koefisien NG dengan hasil pretest dan post-test. Lalu ada uji kepraktisan, itu ditentukan berdasarkan hasil penilaian media roda ROPI, uji respon guru, uji one-to-one, dan uji small group. Nah, untuk hasilnya itu dari penilaian media roda pintar atau ROPI oleh ketiga validator atau para ahli, yaitu ahli bahasa itu mendapatkan 0,86, ahli materi 0,92, dan ahli media 0,87, yang dimana dikategorikan tinggi. Untuk
dari segi keefektifannya, produk-produk pintar yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat efektif dengan koefisien N-gain yang ditemukan berdasarkan hasil penilaian media roda pintar atau ROPI diperoleh dari pretest dan posttest, yaitu 0,72 dengan kategori tinggi. Nah, dari segi kepraktisan, media pembelajaran yang telah dikembangkan termasuk dalam kategori sangat praktis yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian media roda pintar. Nah, untuk dari uji respon gurunya itu sebesar 86,67%, uji one-to-one itu 88,96%, dan uji small group itu 81,48%. Dengan rekapitulasi kepraktisan adalah sebesar 54,08%, yaitu dikategorikan sangat praktis. Nah, untuk uji one-to-one itu kayak uji yang antara penulis dengan siswanya, jadi satu orang seperti itu. Nah, biasanya kalau one-to-one ini tuh kayak interaksi langsung dengan siswa, itu untuk mengamati, bertanya, atau menerima umpan balik itu secara pribadinya siswanya gitu. Dan ini juga untuk memperoleh umpan balik tentang produk atau medianya. Kalau untuk uji small group ini biasanya terdiri dari 5 sampai 8 orang. Nah, kalau ini tuh biasanya penulis tuh kayak mengamati dari jauh, jadi kayak waktu siswa atau small groupnya ini menggunakan medianya ini tuh kayak interaksinya atau perilaku yang ditunjukkan itu gimana selama menggunakan media. Nah, ini tuh juga tujuannya untuk mengidentifikasi masalah yang akan muncul atau yang muncul ketika siswa itu menggunakan medianya. Nah, untuk pembahasannya, hasil pengembangan peneliti ini menghasilkan produk-produk pintar yang pertama itu valid. Nah, ini tuh didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Kadais dan rekan-rekan pada 2021 yang mengatakan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika khususnya materi segi 4 meningkat ketika diterapkan model pembelajaran instan. Jadi kalau untuk Kadais ini juga melakukan penelitian menggunakan ROPI, tapi materinya itu menggunakan tema segi 4, dan ini tuh untuk menggunakan model pembelajaran STAD, yaitu kayak kerja sama sifat tapi dalam kelompok kecil seperti itu. Nah, ini tuh untuk subjeknya itu 11 siswa, di mana 5 siswa itu berada pada kelompok sangat baik dengan presentase 41,17%, 5 siswanya tuh pada kategori gagal dengan presentase 41,17%, dan 5 siswa berada pada kategori kurang dengan presentase 29,41%. Nah, tidak ada siswa dalam kategori gagal yang memiliki persentase 0%. Akibatnya, skor akhir rata-rata 100% memenuhi syarat sebagai lengkap. Lalu yang kedua itu praktis. Nah, ini tuh termasuk dalam kategori sangat praktis. Nah, itu juga pengembangan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Risma dan rekan-rekan pada 2021. Ini juga melakukan penelitian ROPI tapi dengan tema itu bangun ruang, tapi dengan modelnya itu board and gal, bukan ADDI seperti itu. Nah, ini tuh untuk hasil validasinya itu media ROPI-nya ini memiliki tingkat kevalidan materi sebesar 92,5%, sangat valid. Lalu kevalidan desain sebesar 93,7%, sangat valid, dan kevalidan bahasa sebesar 90%, sangat valid, serta hasil uji coba lapangan sebesar 3,85 atau sangat baik. Nah, untuk efektifnya ini, keefektifan media pembelajaran yang telah dikembangkan termasuk dalam kategori sangat efektif. Media yang efektif akan meningkatkan hasil dan capaian pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan juga oleh Wulandari dan rekan-rekan, yang menunjukkan jika media pembelajaran yang tepat sangat penting dalam menunjang pembelajaran siswa. Nah, untuk media pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman konkret dan sebagai perantara yang membantu belajar siswa. Lebih lanjut, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatun-Nisa dan rekan-rekan yang menunjukkan jika kemampuan membaca, menulis, dan menghitung siswa kelas 1 dapat ditingkatkan. Nah, untuk penemuannya itu sama seperti hasil tadi, yaitu diperoleh kevalidan dari ahli bahasa, sekian materi dan media dengan kategori tinggi, lalu hasil kepraktisan uji coba guru, uji perorangan atau one-to-one, dan uji kelompok kecil atau small group.
Nah, dengan hasil rekapitulasi kepraktisannya itu 84,08% dikategorikan sangat praktis. Hasil keefektifan yang diperoleh dari pretest dan post-test sangat dengan rekapitulasi 0,72 di mana dikategorikan tinggi. Jadi untuk kesimpulan dari artikel penulis ini yaitu berdasarkan hasil penelitian kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan media pembelajaran matematika berbasis roda pintar atau ROPI ini pada materi pecahan untuk kelas 4 itu termasuk dalam kategori valid, praktis, dan efektif dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Saya ulang ya. Kita konsentrasi pada metode penelitiannya. Di tahap A itu ngapain mereka? Menganalisis. Analisis apa aja yang dianalisis? Kalau menurut kami jadi yang dianalisis itu kayak mungkin analisis kebutuhan atau jadi kan ini kan dari observasi dan wawancara dulu ke wali kelas 4-nya ini. Nah, dari hasil wawancara itu didapatkan bahwa siswa itu kayak kurang tertarik untuk belajar matematika dan karena pembawaan gurunya itu yang hanya ceramah dan kurang belajarnya kayak kurang interaktif, jadi kayak siswa itu gampang bosan seperti itu. Jadi untuk analisisnya ya jadi untuk untuk analisisnya itu penulis ingin membuat media yang bisa menarik perhatian siswa. Oke. Berarti tidak ada keterangan gurunya sudah menggunakan media apa gitu itu sendiri. Belum ada. Tidak ada, hanya karena melihat kondisi pembelajaran di kelas. Iya. Kemudian tahap berikutnya apa itu? Desain. Desainnya ngapain kan? Garis besarnya aja. Dia itu membuat media pembelajaran ROPI. Jadi medianya itu mengenalkan gimana sih bentuk pecahan itu, karena tadi kan permasalahan itu kan siswa itu masih belum bisa memahami soal pecahan, menyebut, bilang, terus bentuk-bentuknya gimana. Jadi waktu itu kayaknya dibuat bentuk-bentuk adalah bentuk-bentuk jenis-jenis pecahannya gitu, terus nanti ditunjukkan ini gimana, ini bentuk apa, menyebutnya mana. Dia itu pecahan yang kalau menurut kami kurang atau bukan sama sebenarnya kalau kami baca artikelnya itu sebenarnya masih kurang, karena kalau saya cari di Google atau internet itu kan ROPI kan biasanya yang lingkaran terus ada kalau nggak diputer atau ada anak panahnya gitu kan biasanya. Nah kita tuh nggak tahu itu tuh emang diputernya itu dengan cuma tulisan angka atau dibuat contoh kita dapat angka 3 itu sebagai pembilang atau penyebutnya, kita tuh nggak tahu gitu loh bentuk ROPI-nya tuh seperti apa. Jadi kita juga bingung sebenarnya desainnya itu mau gimana Karena tidak digambarnya kan. Iya. Tapi yang jelas kegiatannya dia di desain itu merancang gitu kan untuk ROPI-nya gitu. Kemudian di development dia melakukan validasi medianya itu pada beberapa 3 ahli tadi, bahasa, materi, dan juga media. Ya validasi. Iya. Ya. Dari validasi dia mau revisi dari produknya dia. Iya. Habis itu implement dia lakukan di sekolah mana itu? Sama di SD tinggal Ya, dia gunakan satu kelas ya. 6. kayaknya tuh satu kelas tapi dibuat hanya kelompok kecil jadi Enam cuma kelompok. siswa. Enggak, kayaknya kalau saya baca ya jadi cuma 6 siswa gitu. Jadi itu sebagai kelompok kecil isinya 6 siswa. Beberapa di situ ada keterangan beberapa kelas, beberapa kelompok ada. Tidak. Cuma dia bilang kalau misalnya penelitian itu menggunakan 6 melibatkan 6 siswa itu dong. Oh, untuk siswa saja. Iya. Terus, oke, terus berikutnya evaluasi dia ngapain? Jadi kan setelah melakukan implementasi tadi kita ada dikasih dulu proses terus juga angket untuk mengetahui respon siswanya itu seperti apa. Apakah ini pembelajaran peningkatan atau tidak, itu memberikan dengan baik atau tidak, terus efektif atau tidak buat mereka, apakah dia seperti itu, terus nanti mereka dianalisis. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih.
kasih. Tolong ditutup. Sekian dari kelompok ADPID. Terima kasih. Oke, berikutnya Mbak Karen. Oke, selamat pagi Ibu Nabi dan teman-teman. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan penelitian pengembangan model ADI. Di sini langsung saja judul penelitian dari artikel saya yaitu pengembangan media pembelajaran matematika berbasis media sosial Instagram dan software GeoGebra pada pokok bahasan dimensi 3. Pemicu masalah di sini, masalah utamanya itu yang menurut penelitian ini berasal dari kesulitan siswa dalam memahami materi matematika khususnya pada pokok bahasan dimensi 3 di kelas 12 SMA. Kesulitan ini juga ditemukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada wawancara dengan guru menunjukkan bahwa siswa mengalami kebingungan saat guru menjelaskan konsep dimensi 3 terutama dalam hal visualisasi garis dan bidang dalam ruang. Terus nilai ulangan harian siswa pada materi ini rendah. Siswa mengalami kesulitan membayangkan dan menentukan posisi antar elemen geometri ruang seperti garis bidang saling berpotongan atau bersilangan, bagaimana mendeskripsikan jarak dalam ruang, bagaimana menentukan panjang garis dalam konteks 3D. Terus media pembelajaran yang digunakan guru saat ini seperti PowerPoint masih menyajikan gambar dalam bentuk 2D sehingga tidak membantu siswa secara optimal dalam memahami bentuk ruang. Siswa Gen Z terbiasa dengan penggunaan teknologi khususnya media sosial seperti Instagram. Namun teknologi ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media pembelajaran. Siswa lebih banyak menghabiskan waktu di Instagram dibandingkan membaca buku pelajaran sehingga peneliti melihat peluang untuk menjadikan Instagram sebagai platform pembelajaran yang akrab dengan keseharian siswa. Adapun juga tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama mengembangkan media pembelajaran berbasis software GeoGebra untuk membantu visualisasi konsep dimensi 3 secara dinamis dan akurat. Yang kedua, memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana untuk menyebarkan materi pembelajaran secara luas, fleksibel, dan menarik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dimensi 3 melalui media pembelajaran digital yang interaktif. Yang keempat, menilai kelayakan media yang dikembangkan berdasarkan hasil validasi oleh ahli dan tanggapan dari siswa setelah uji coba. Jenis penelitian di sini yang kita semua ketahui, di sini kita ada bahas tentang penelitian pengembangan dengan model ADI atau yang ada 5 tahapan. Yang pertama analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Tahapan penelitian analisis di artikel juga dijelaskan bahwa menentukan tujuan pengembangan, menentukan subjek penelitian, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dalam menyusun rencana manajemen pengembangan. Lalu yang desain, tujuan dari tahapan desain untuk memverifikasi kinerja yang diinginkan dan mode pengujian yang sesuai untuk digunakan. Pada tahap ini dihasilkan prototipe yang pertama. Development atau pengembangan. Pada tahap development ini target akan dicapai adalah untuk menghasilkan dan memvalidasi produk pengembangan yang akan digunakan. Langkah yang sering digunakan pada tahapan ini adalah membuat konten, memilih media pendukung, mengembangkan panduan untuk guru dan siswa, melakukan revisi formatif, dan melakukan uji coba kelompok kecil. Pada tahapan ini, hasil revisi produk pada tahapan ini disebut prototipe 2. Lalu implementasi untuk mempersiapkan lingkungan belajar dan melibatkan siswa. Prosedur utama yang sering dikaitkan dengan fase implementasi adalah mempersiapkan guru dan siswa. Lalu yang terakhir adalah evaluasi untuk menilai kualitas produk dari hasil pengembangan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terkait proses pengembangan ADI di setiap tahapannya. Kegiatan yang pertama yaitu analyze. Analyze ini yang dilakukan adalah wawancara dengan guru, yaitu menanyakan materi apa yang sulit oleh siswa diperoleh bahwa materi dimensi 3 paling sulit dipahami. Wawancara dengan siswa, kesulitan dalam membayangkan posisi garis bidang dalam ruang, siswa sulit menentukan jarak dan panjang garis dalam bangun ruang.
Angket analisis kebutuhan kepada siswa yang pertama mengetahui media pembelajaran yang sering digunakan, mengetahui media seperti apa yang diinginkan siswa, mengetahui media seperti hanya dua, yaitu mengetahui media seperti apa yang diinginkan siswa. Ini double. Terus ada observasi pembelajaran di kelas, menemukan bahwa PowerPoint yang digunakan guru tidak cukup membantu siswa dalam memvisualisasikan dimensi 3. Studi Pustaka di sini mengkaji literatur mengenai media pembelajaran yang efektif. Kegiatan yang kedua yaitu desain. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran pada materi dimensi 3, menyusun materi sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan, merancang layout feed Instagram, menentukan template desain, warna, font atau layout, membuat draft awal poster dan konten untuk feed Instagram, merancang gambar visual menggunakan GeoGebra menggunakan model bangun ruang 3D secara digital, membuat prototipe 1 sebagai rancangan awal konten pembelajaran. Lalu yang ketiga pada tahap development, pembuatan konten secara lebih detail berdasarkan desain sebelumnya, poster matematika dan video pembelajaran dikembangkan menggunakan GeoGebra dan Photoshop. Hasil pengembangan awal kemudian divalidasi oleh 3 ahli, yaitu ahli materi di sini memastikan keakuratan isi, ahli bahasa memastikan kebakuan dan keterbacaan teks, ahli media menilai visual estetika dan tampilan media. Setelah validasi produk direvisi sesuai saran, misalnya ukuran tulisan diperbesar, warna diperbaiki agar lebih terang dan tidak terbayang, kata-kata diperbaiki agar sesuai KBBI. Lalu yang keempat ada implementasi. Implementasinya adalah uji coba kelompok kecil, yaitu ada 10 siswa, dilakukan secara daring atau via Zoom. Siswa diminta memberikan penilaian melalui angket. Hasil coba kelompok kecil, persentase kelayakannya 81,05%, yaitu sangat layak. Lalu uji coba yang kedua pada kelompok besar 30 siswa dilaksanakan juga secara daring, hasilnya meningkat menjadi 52,54%. Kategorinya sangat layak. Lalu kegiatan dalam evaluasi, ada evaluasi formatif dilakukan pada tahap sebelumnya, tadi itu sudah dianalisis, desain, develop dan implementasi, dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan hingga produk final. Lalu evaluasi sumatif itu mengukur efektivitas akhir media melalui angket penilaian siswa, juga penilaian isi, tampilan, kegunaan dan kemenarikan media. Teknik pengumpulan data di sini yaitu ada wawancara, subjeknya itu yang pertama ada guru, di sini ada 2 subjek, guru dan siswa. Tujuannya untuk yang guru untuk mengetahui materi yang dianggap sulit oleh siswa, yang didapatkan adalah dimensi 3, mengetahui media pembelajaran yang digunakan guru saat ini, menggali harapan siswa terhadap media pembelajaran yang ideal, menilai sejauh mana siswa aktif menggunakan Instagram dalam kesehariannya. Angket kuesioner yaitu subjeknya siswa mengetahui, tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan kebiasaan belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan siswa pada materi dimensi 3 dan menilai kelayakan dan kualitas media pembelajaran setelah dikembangkan. 2 jenis angket yang digunakan, angket analisis kebutuhan atau pra-pengembangan dan angket uji coba produk pasca pengembangan. Mencakup aspek ini tampilan, interaktivitas dan kemudahan akses. Lalu ada observasi, melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung di kelas dan mencermati respon siswa terhadap media pembelajaran yang biasa digunakan. Di sini juga ada studi Pustaka itu menganalisis literatur terdahulu terkait media pembelajaran, mempelajari tentang Instagram dan GeoGebra dalam pendidikan, dan menyesuaikan pengembangan media dengan teori penelitian selanjutnya. Dan teknik analisis data di sini ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menganalisis data dari wawancara dan observasi, menyimpulkan masalah yang dialami siswa dalam pembelajaran matematika, dan mengidentifikasi kebutuhan terhadap media pembelajaran yang lebih baik. Prosedurnya itu wawancara atau observasi. Lalu ada analisis kuantitatif, menganalisis hasil angket uji coba media pembelajaran. Pada yang tadi sudah jelaskan juga pada kelompok kecil 10 siswa dan pada kelompok 30 siswa. Uji cobanya juga tadi sudah jelaskan
Uji coba pada kelompok kecil itu menghasilkan 81,05%, itu yang sangat layak, dan uji coba kelompok besar juga 82,54%. Hasilnya itu yaitu yang pertama, produk media yang dikembangkan. Peneliti berhasil mengembangkan media pembelajaran berupa konten feed Instagram yang berisi poster digital berisi materi dimensi 3, terus video pembelajaran berbasis visualisasi interaktif menggunakan software GeoGebra. Konten ini dirancang agar mudah diakses melalui Instagram, menarik bagi Gen Z yang aktif menggunakan media sosial, dan menyajikan visualisasi bangun ruang 3D secara dinamis sehingga membantu siswa memahami konsep ruang lebih baik dibanding media 2D. Yang kedua, media ini mendapat kategori sangat layak digunakan dengan presentasi kelayakan 82,54% dari uji coba kelompok besar. Di sini ada saran dari siswa. Sarannya yaitu perlu ditambahkan soal latihan yang lebih bervariasi, terus video sebaiknya diberi penjelasan suara atau voice over untuk memperjelas. Instagram terbukti efektif sebagai wadah pembelajaran digital karena sudah sangat familiar di kalangan siswa. Lalu yang keempat, GeoGebra berperan penting dalam visualisasi dan konstruksi konsep-konsep ruang yang membuat siswa lebih mudah memahami materi. Pembahasan dan temuan media pembelajaran digital berbasis GeoGebra dan Instagram mampu menjawab tantangan pembelajaran matematika yang sulit divisualisasikan. Media tersebut mudah diakses, menarik dan relevan sehingga kebiasaan digital siswa GeoGebra memudahkan siswa melihat bentuk bangun ruang dari berbagai sudut. Siswa lebih cepat memahami jarak garis bidang dan hubungan antar elemen dalam ruang 3 dimensi. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan teknologi edukatif GeoGebra dengan platform populer Instagram dapat menjadi inovasi penting dalam pembelajaran abad 21 pada masa kini. Kesimpulan dari artikel ini, yang pertama, media pembelajaran dikembangkan sangat layak digunakan. Media pembelajaran matematika berbasis software GeoGebra dan media sosial Instagram yang dikembangkan dinyatakan sangat layak digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi 3D. Lalu media membantu mempermudah pemahaman materi dimensi 3. Penggunaan GeoGebra dalam media pembelajaran memberikan visualisasi yang konkret dan menarik sehingga membantu siswa memvisualisasikan bangun ruang 3 dimensi secara lebih akurat. Siswa menjadi lebih mudah memahami hubungan antar garis dan bidang, konsep jarak dalam ruang, posisi dan hubungan objek dalam bangun ruang. Yang ketiga, media memberikan pengalaman belajar baru dan relevan di era digital. Media belajar ini menjawab tantangan perkembangan teknologi, karakteristik Gen Z yang cenderung visual, aktif di media sosial dan menyukai pembelajaran digital yang mudah diakses. Sekian hasil presentasi, ini referensi dari presentasi ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan enggak? Ayo kelompok Adi mau bertanya. Sama enggak setiap tahapannya? Nah, supaya untuk apa namanya mengingatkan dia, Mbak, tolong jelaskan kembali teknik A, B, C, D-nya, gitu kan? Nanti kelompok Adi yang meng-cross check sama enggak apa yang dilakukan di setiap tahap A. Yang pertama ada analisis ya, itu wawancara. Di sini mereka wawancara dengan guru, wawancara dengan siswa, lalu angket untuk analisis kebutuhan kepada siswa, terus observasi pembelajaran literat, terus ada studi pustakanya juga. Lalu yang D, yang dalam desain itu mereka menentukan tujuan pembelajaran pada materi 3 dimensi ini, lalu menyusun materinya, lalu merancang layout feed untuk Instagram, dan membuat draft awal poster untuk konten untuk feed Instagram. Lalu merancang visual menggunakan GeoGebra, membuat model bangun ruang secara digital, dan membuat rancangan awal atau prototipe 1 pada pembelajaran. Development ada dilakukan pembuatan konten secara lebih detail berdasarkan desain sebelumnya, itu membuat lebih detail lagi. Lalu poster matematika dan video pembelajaran dikembangkan menggunakan GeoGebra dan Photoshop. Hasil pengembangannya itu lalu dinilai oleh ahli, ada ahli materi di sini untuk memastikan keakuratannya, terus ahli bahasa memastikan
kebakuan dan keterbacaannya, lalu ahli media menilai visual, estetika, dan tampilan medianya. Lalu setelah divalidasi, itu produk juga direvisi dan diberi syarat, misalnya ukurannya diperbesar, terus warna diperbaiki, lalu kata-katanya diperbaiki sehingga sesuai dengan KBBI. Pada implementasi ini mereka melakukan uji coba pada kelompok kecil itu 10 siswa, itu secara daring via Zoom, itu mendapat presentasi kelayakannya itu 81,5%, itu sangat layak. Lalu yang kedua pada kelompok yang lebih besar, itu hasilnya meningkat menjadi 82,54%. Pada kegiatan evaluasi itu, evaluasi formatif itu yang tadi sudah dilakukan pada analyze, design, development, dan implementasi, itu menghasilkan perbaikan berkelanjutan hingga produk final. Lalu evaluasi summatifnya itu melalui angket penilaian siswa juga penilaian aspek isi, tampilan, kegunaan, dan kemenarikan media. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Apa yang menarik, Mbak? Oh, Pak Adi, yuk. Kalau tahapannya sama, tapi kalau bagian analisis tadi itu kalau untuk ini ternyata juga wawancara ke siswanya. Kalau yang tadi kan cuma wawancara ke guru 1-2 karena dan perspektifnya kan antara guru sama siswa kan beda kan. Jadi ini kayak bisa membandingkan antara guru sama siswanya itu emang sama apa enggak, emang kekurangannya tuh sesuai apa yang dikatakan guru atau enggak. Lebih ya tentunya sih lebih bagus ini kalau menurut saya untuk siswanya. Terus untuk development tadi lebih desain dari bawah desain. Kalau yang tadi kan desain cuma kita kan cuma dijelasin apa sih, iya cuma merancang ini. Jadi lebih komplit karena pada di bagian analisis itu kan sempat ada observasi kembali dari kelas. Nah, itu menurut aku lebih penting karena kalau misalnya cuma wawancara doang kan kita nggak tahu ya kondisi gurunya gimana, siswanya gimana, jadi kayak kurang akurat gitu. Terus ada juga studi pustaka ini juga sangat penting sih harusnya. Karena jadi lihat kita nggak ada sama sekali dan itu cuma gurunya aja. Terus di desain juga sangat lengkap. Karena ini sampai ada tujuan pembelajarannya juga, ada penyusunan materi, terus layout dan lain sebagainya. Sedangkan kita itu cuma menjelaskan kayak roda prompt ini itu cuma ini dibuat agar dapat bergabung dan dapat digunakan secara efektif dan lain sebagainya. Jadi ini juga bisa di kami. Ini lebih lengkap maksudnya. Terus kalau bagian ini juga Teknologi sama-sama validasi ya. tapi ini lebih valid tuh, kayak maksudnya detail. iya, apa yang dijelaskan, apa yang harus direvisi, apa yang kurang dan sebagainya. Sedangkan kita tadi cuma ya, oh ini valid dan itu termasuk tinggi validannya ya. Terus implementasinya juga mungkin sama diperbesar. Kalau yang tadi itu kan cuma 6 aja. Kalau ini ada 2, kan ada 10 sama 30. Jadi dari kecil ke besar. Kenapa dulu? Oh ya, implementasi di sini Anda lihat. Kalau yang kelompokmu itu uji coba cuma 6 anak. Iya. Ya, kalau ini ada uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Terus kemudian kembali yang kelompok berenggak tadi ada uji terbatas dan ada uji luas. Ya, itu gimana nih? Ayo, menurutmu implementasi di sini gimana Mas? Ada sesuatu yang unik kan? Ya kan? Kalau menurut saya kalau kita kan secara kelompok kecil dan 6 orang aja kan kayak pandangan kita hanya ke 6 orang itu aja. Maksudnya kayak kita hanya menerima saran dari 6 orang anak dan satu kelompok saja. Kalau ini kan jadi ada perbedaan antara kelompok kecilnya sama kelompok besarnya. Jadi kayak kenapa kok kalau ini kan hasilnya kenapa kelompok kecil kok malah hasil kelayakannya itu lebih kecil daripada kelompok besar yang kelayakannya itu 82,54%. Jadi kayak ada perbedaan. Kan sama-sama sangat layak Mbak, itu kan sangat layak. Cuman memang hasilnya meningkat dari
ya dari yang 10 siswa itu dari 81 terus pada yang 30 siswa ini dilaksanakan sekali lagi itu hasilnya meningkat menjadi 40. Kalau menurutmu di dalam metode ADI gitu ya, model ADI itu implementasi itu ada pengkategorian uji coba terbatas, uji coba luas, dan sama seperti BMK enggak? Model ADI kan enggak dipisah sendiri kan, uji coba terbatas dulu, kemudian uji coba luas, gitu kan? Tidak perlu. Ini pasti tapi menggunakan kelompok kecil kemudian kelompok besar. Kan tujuannya adalah uji coba terbatas dan uji coba luas. Kelompok yang ini uji coba terbatas saja, gitu kan? Nah, menurut teman-teman, tahap implementasi di dalam tahap ADI itu ada pengkategorian uji coba terbatas atau uji coba luas atau tidak ada? Ya, kelompok lainnya ada pendapat? Ayo, gimana Mbak Malen? Menurut tuh, kalau ini termasuk uji coba luas bukannya dari 10 siswa ke 30 siswa. Nah kan itu dari uji coba terbatas, kemudian keluar. Kalau yang kelompok yang tadi cuma uji terbatas karena ada 6 siswa saja, gitu kan. Kalau menurut kalian itu diimplement di tahap apa namanya ADI ini perlu enggak? Perlu kenapa? Supaya bisa dia jadi berpengaruh nggak kayak kalau dari 10 itu kan kita bisa tahu hasil presentasinya itu memang layak kan kita tidak tahu misalnya kalau misalnya 30 siswa itu apakah lebih layak atau berpengaruh. Oke, saya terima pendapatnya. Untuk kelompok yang Adi? Mesti ibu harusnya ada ibu ya, karena kan di ADI kalau yang saya amati ya, itu tuh sangat penting di bagian implementasinya. Jadi dia memberikan medianya itu benar-benar valid nggak buat dipakai di depan sehari-hari apa buat belajar gitu. Jadi kalau misalnya dari saya, dari kamu itu harusnya ada. Oke, kelompoknya Buat Ender gimana? Ini sama-sama implementasi loh, cuma yang satu itu yang artikel itu cuma kelompok kecil, yang satunya kecil dan besar. Atau ada 3 pilihan, cukup kecil saja, perlu terbatas kemudian dilanjutkan ke luas, atau tidak keduanya. Yang penting implementasi. Selesai nggak? Nanti implementasi di dalam ADI. Ayo. Anda harus melihat bahwa implementasi skala kecil, itu kan berarti kan yang pengaruhnya lihat di cakupannya kecil, kemudian diperluas, gitu kan? Gitu kan? Yang satunya kelompoknya kecil saja, yang satunya kelompok kecil kemudian diperluas ke besar, atau tidak melihat kecil dan besar, tapi yang penting implementasi, gitu kan? Nah, menurut teman-teman, implementasi dalam ADI ini itu bagaimana? Kalau nanti kan kita belajar berbeda kan, ya enggak? Yang kita ada uji terbatas, kemudian direvisi, kemudian uji luas, direvisi lagi, gitu kan? Ya.
Ya, gimana? Tak apa Ayu. Kalau menurut kami, kalau untuk ADI itu enggak apa ya, tidak harus dari kerja terus langsung luas. Jadi kayak cukup implementasi aja. Karena kan tadi kan langkahnya dari analyze, terus design, terus development, implementasi, evaluasi. Jadi kayak setelah implementasi langsung evaluasi, tidak ada apa ya, revisian lagi gitu loh. Jadi kayak mau besar mau kecil pun iya nggak ngaruh. Iya itu. Iya, cuma ngaruhnya itu ke praktisannya, ke efektifannya kan itu. Menurut aku, kami. Kalau menurut kami siapa saja, ayo. Berikutnya, ayo, yang lainnya, ayo. Yang ayam, yuk, Agnes ya? Atau Yudis? Oh sama, ayo. Oke, Wiwi yuk, Wiwi gimana Wiwi? Gimana Wi? Ada pendapat nggak Wi? Yunis? Oh gitu kan. Ya sudah. Ya berarti menurut Ratma sepakat ya? Cuma berempat yang sepakat. Sisanya ini? Ayo Atma. Mungkin kalau mau cari yang membuktikan oh ini lebih signifikan, si peneliti bisa cari yang lebih kelompok yang lebih besar. Tapi ya tergantung penelitinya. Kalau misal kelompok kecil yang 10 siswa itu sudah cukup, ya sebenarnya sudah bisa. Cuman kalau mau mungkin kalau mau lebih bisa membuktikan cari yang 30 siswa. Oke. Kalau di tahap AD menurut implementasinya perlu enggak pilih yang nomor 1 kecil saja atau kecil dilanjutkan ke besar atau yang ketiga? Kalau kecil saja itu saya Yuk angkat tangan aja yang pilih nomor 1 siapa? Yang kecil saja implementasinya. Siapa pilih nomor 2 angkat tangan. Siapa pilih nomor 3? Nomor 3, sisanya cuma 4 orang yang terkekeh ya. Oh 5 sama kalian. Yang 5 orang tidak ada. Hah? Yang penting implementasi. Oh ya. Ayo siapa pilih nomor 3? Oh tambah lagi. Oke. Yang maksudnya kan 2 orang di belakang. Ayo. Ya yang 2 orang di belakang itu. Punya pendapat enggak ini? Ayo, Yunis sama Wiwi ya, Wiwi. Mana Wiwi? Tidak ada no comment, Wiwi. Nah, kalau kita lihat tahapannya Wiwi, ya, kita ada tahap yang ADI. Habis implementasi memang ada evaluasi, gitu kan? Jadi di tahapan ini itu tidak sekedar tahapannya board and gitu kan? Ya hanya kepada ketika habis bikin diimplementasikan. Implementasi ini menurut kepercayaan masing-masing. Ada yang kepingnya small group aja, ada yang kecil menjadi diperbesar seperti kayak ini gitu kan ya. Kayak penelitiannya yang punyanya kelompoknya Mbak Asita boleh, kelompoknya Mbak Valencia juga boleh, atau dia tidak melihat ini kecil atau besar, yang penting diimplementasikan juga boleh. Jadi besok kalau Anda memilih penelitian pengembangan menggunakan ADIE, berarti Anda harus mengikuti tahapan itu, gitu ya, di eksperimennya, kemudian di evaluasi. Itu teman-teman, oke? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Yuk, silakan ditutup Pak Valencia. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman. Salam kasih. Nah, kelompok yang terakhir itu akan istimewa teman-teman.
Untung tidak satu ya. Oke, nggak usah. Kelompok yang keempat itu ada 4D, tapi satu artikel 3D, 3D, yang satunya 4D. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian substansinya di yang D terakhir itu perlu tidak. Nah, nanti kita lihat 2 artikel ya. Oke, berikutnya kelompok 4D siapa dulu? Oh, Rafika sama siapa? Oh, Asma, silakan. Berikutnya terakhir Mbak Yunis sama Mbak Wiwi ya. Oke. Tadi sudah bisa teman-teman. Kami dari kelompok model penggunaan 4D akan mempresentasikan analisis dari artikel yang kami dapatkan. Saya Sapika Batman, NIM 2020-2009. Saya Rafael Bawati Asmara Tias, NIM 20-2020-11. Jadi judul dari artikel kami yaitu pengembangan media pembelajaran matematika menggunakan video interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep aljabar matriks. Nah, pemicu masalah dari artikel ini yaitu yang menjadi latar belakangnya ini adalah rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap materi aljabar matriks, khususnya pada bagian determinan, inverse matrix, dan operasi baris elementer dalam pembelajaran daring. Nah, observasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa kesulitan memahami langkah-langkah prosedural dan konsep abstrak ketika belajar secara online tanpa pendampingan langsung dari dosen. Nah, faktor penyebabnya yaitu yang pertama, media pembelajaran kurang variatif dan interaktif. Lalu yang kedua, tidak adanya media yang bisa digunakan berulang kali untuk belajar mandiri. Dan yang terakhir, keterbatasan visualisasi dan pemahaman prosedural dalam bentuk teks atau ceramah daring. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa video interaktif pada mata kuliah aljabar matriks. Lalu yang kedua, mengetahui kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan video interaktif tersebut. Dan yang terakhir, menilai peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap materi setelah menggunakan media. Nah, jenis penelitian ini yaitu 4D. Dan tahapan penelitian yang pertama yaitu define atau pendefinisian, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, yang terakhir disseminate atau penyebarluasan. Nah, yang pertama itu ada define. Nah, di dalam artikel ini di tahap ini itu untuk menganalisis kebutuhan awal dan merumuskan dasar pengembangan. Jadi kegiatan ini meliputi yang pertama, observasi pembelajaran daring dan wawancara dengan mahasiswa untuk mengetahui topik sulit. Lalu yang kedua, analisis kurikulum, kompetensi dasar, serta identifikasi tujuan pembelajaran aljabar matriks. Dan yang terakhir, menelaah hasil studi terdahulu seperti di dalam Nawafilah tahun 2019 dan Siregar tahun 2021 yang menyatakan bahwa lebih dari 50% mahasiswa mengalami kesalahan konsep dan prosedur dalam operasi baris elementer. Lalu di tahap kedua yaitu desain ini penyusunan rancangan media. Nah, kegiatannya itu meliputi yang pertama, menentukan alur dan struktur isi video disesuaikan dengan urutan materi aljabar matriks. Lalu yang kedua, menyusun naskah video, pembukaan, penjelasan materi, dan penutupan. Dan yang ketiga itu merancang tampilan visual dan audio itu menggunakan pen tablet untuk menulis langsung pada layarnya dan memastikan kejelasan tulisan dan suara. Lalu yang terakhir ini membuat pembagian subvideo per topik agar memudahkan mahasiswa mengakses materi secara modular. Nah, ciri khasnya ini
desain ini itu memperhatikan prinsip kejelasan konsep, retensi memori, dan pengulangan mandiri. Lalu di tahap ketiga yaitu develop. Nah, di tahap ini itu produk dikembangkan dan divalidasi. Jadi kegiatannya yang pertama itu produksi video interaktif dengan pen tablet, pengaturan suara, animasi tulisan, dan visualisasi langkah matematis. Nah, yang kedua itu ada validasi ahli, yaitu yang pertama ada ahli media, itu untuk menilai aspek teknis termasuk visual, audio, dan navigasi. Lalu yang kedua itu ada ahli materi, ini untuk menilai isi keilmuan, ketepatan prosedur, dan kejelasan konsep. Lalu yang terakhir itu ada ahli desain pembelajaran, ini untuk menilai keterpaduan antara isi dan media. Nah, kegiatan yang ketiga itu revisi produk berdasarkan masukan dari para ahli tadi. Dan yang keempat ada uji coba terbatas kepada mahasiswa semester 3, ini sebanyak 25 mahasiswa. Lalu yang kegiatan yang kelima itu pengambilan data. Nah, yang pertama ini kuesioner, ini untuk mengukur persepsi mahasiswa. Itu nanti praktikalitas dan motivasi. Lalu ada pretest dan post test, ini untuk mengukur efektivitas. Nah, yang tahap keempat ini di dalam artikel yang kami analisis itu diseminasi ini belum dilakukan. Tetapi penulis menyarankan agar media dikembangkan lebih lanjut dan untuk semua topik perkuliahan dan disebarluaskan untuk mendukung pembelajaran matematika berbasis media. Nah, untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur, yaitu untuk menentukan langkah dalam pengembangan produk. Yang kedua, angket atau kuesioner untuk mengetahui persepsi mahasiswa dan validasi ahli. Yang ketiga, tes hasil belajar untuk itu berupa pretest dan post test tentang aljabar matriks. Dan yang keempat, wawancara dan komentar terbuka. Ini dilakukan dari mahasiswa dan validator sebagai data kualitatif pelengkap. Untuk teknik analisis data, yang pertama deskripsi kuantitatif, itu menghitung skor rata-rata hasil validasi dan angket. Yang kedua, deskripsi kualitatif, prediksi data, komentar, dan saran digunakan untuk perbaikan produk. Yang ketiga, uji normalitas menggunakan pengukur Smirnov dengan hasil menunjukkan data berdistribusi normal signifikan lebih dari 0,05. Dan yang keempat, uji sampel t-test untuk mengetahui signifikansi perbedaan nilai sebelum dan sesudah menggunakan media. Itu hasilnya hasil signifikansinya 0,013 kurang dari 0,05, maka disimpulkan terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep. Dan hasil penelitian ini diawali dengan analisis kebutuhan untuk mengetahui kesulitan mahasiswa dalam memahami materi aljabar matriks, khususnya determinan dan inverse. Berdasarkan penelitian sebelumnya, sekitar 63,64% siswa mengalami kesulitan pada materi ini. Determinan diselesaikan dengan metode Sarus dan nominal kofaktor, sementara inverse menggunakan rumus dan matriks adjoint. Penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan operasi baris elementer yang memerlukan ketelitian dan strategi praktis. Nah, nama Pilat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 55% mahasiswa memperoleh nilai di bawah 70 dengan metode ini. Kesulitan belajar tetap terjadi meskipun secara luring dan semakin terasa saat pembelajaran daring. Oleh karena itu, media video dianggap efektif karena memungkinkan mahasiswa belajar mandiri dan mengulang materi sesuai kebutuhan. Nah, jadi dari video itu mahasiswa juga bisa mengulang materi sesuai kebutuhan mahasiswa tersebut. Nah, pada tahap kedua, pada analisis desain, peneliti merancang video pembelajaran menggunakan pen tablet yang tadi sudah dijelaskan dengan susunan materi aljabar matriks yang terstruktur dan jelas. Setiap bab dibuat
dalam beberapa video agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan mengulang materi sesuai kebutuhan. Nah, tahap ketiga adalah realisasi atau konstruksi. Pada tahap ini materi yang sudah disusun kemudian realisasikan menggunakan pentablet dengan mengatur volume suara dengan mengatur tulisan yang rapi supaya mudah dibaca. Kemudian dibuat video dengan menggunakan alat pentablet. Nah, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dipertimbangkan hasil video yang telah dikembangkan berupa video pembelajaran interaktif. Kelayakan dari media ini dilihat dari materinya, validasi media tentang penggunaan desain bahasa dari media, komunikatif, peruntutan, dan kesatuan gagasan materi. Selanjutnya, kelayakan penggunaan media dilihat dari proses pembelajarannya. Nah, setelah dilakukan validasi dari ahli media, ahli materi, dan ahli desain pengembangan serta sudah diuji cobakan dengan mahasiswa, maka dapat diketahui bahwa video pembelajaran pada materi aljabar matriks layak digunakan. Validasi ahli media untuk video pembelajaran diperoleh rata-rata skor 80,3 dan ahli materi 86,7 serta ahli desain pengembangan sebesar 82,5. Berdasarkan hasil validasi menunjukkan bahwa dalam video pembelajaran dari segi penyajian berupa penjelasan konsep, tulisan, kebahasaan maupun suara bisa dinyatakan baik, sehingga telah layak digunakan dalam pembelajaran. Dan kelayakan video pembelajaran dilihat dari implementasi dan masukan dari mahasiswa. Secara umum, video dianggap mudah dipahami dan bermanfaat, terutama saat pembelajaran online. Mahasiswa menyarankan penambahan judul materi dan penjelasan yang lebih detail. Berdasarkan angket video mendapat skor 85,4, menunjukkan respon positif. Video ini dinilai jelas, mudah dipahami, merangsang pemikiran, dan mendorong diskusi. Revisi dilakukan sesuai masukan dan hasil evaluasi menunjukkan efektivitas video pembelajaran aljabar matriks. Nah, ini ringkasan hasilnya tadi dari validasi ahli media 80,3 kategori baik, validasi ahli materi 86,7 termasuk kategori baik juga, validasi ahli desain 82,5 termasuk ahli kategori baik. Rata-rata respon mahasiswa 85,4 kategori baik, nilai rata-rata pretest 71,96, postesnya 80,6, selisih signifikan 8,64 poin. Nah, ini pretest dan postesnya terjadi peningkatan ya. Untuk video dinyatakan layak, praktis, dan efektif berdasarkan kegiatan ketiga aspek. Nah, pembahasan dan temuan yang pertama, mahasiswa mengalami lonjakan pemahaman konseptual setelah pembelajaran menggunakan video, terutama dalam yang pertama langkah menyelesaikan determinan dengan sarus dan kofaktor, dan yang kedua inverse matrix menggunakan adjoint dan OB atau operasi garis elementer. Untuk kedua, video yang bersifat modular dan interaktif mampu menstimulus berpikir mandiri, meningkatkan motivasi, dan memberi kesempatan mengulang materi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, temuan memperkuat literatur terdahulu bahwa media audiovisual lebih unggul dalam menjelaskan konsep prosedural dan visual abstrak. Untuk yang terakhir, keempat, video mendorong diskusi antar mahasiswa karena visualisasi langkah prosedural menstimulasi tanya jawab. Nah, untuk kesimpulannya, pengembangan media video interaktif menggunakan model 4D terbukti valid secara isi dan konstruk, serta praktis dan efektif dalam mendukung pembelajaran matematika daring. Untuk yang pertama, karena terdapat peningkatan signifikan hasil belajar mahasiswa setelah menggunakan media tersebut. Yang kedua, media layak digunakan sebagai alat bantu ajar, khususnya dalam situasi pembelajaran jarak jauh maupun blended learning. Yang ketiga, disarankan untuk melakukan tahap disseminate secara lebih luas dan
melanjutkan pengembangan media serupa pada topik matematika lainnya, mengingat karena tadi belum dilakukan seminar. Untuk referensi dari usulan yang kami peroleh sebagai berikut. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, kita flashback sebentar Mas. Khusus untuk tahapannya aja dulu. Kita nggak usah lihat tahapannya dulu. Tadi saya memberikan tidak ada tahap dissemination ya? Iya, Belum dilakukan. Belum dilakukan. Berarti kita ulang dulu yang tahap D1 pertama Pak. Fine. Pertama, Gimana? Gimana apa idean? Mengobservasi pembelajaran daring dan wawancara dengan mahasiswa untuk mengetahui topik sulit. Lalu yang kedua itu menganalisis kurikulum, kompetensi dasar serta identifikasi tujuan pembelajaran aljabar matris. Lalu yang ketiga itu menelaah hasil studi terdahulu dari Nawafillah tahun 2019 dan Sirekar 2021 yang menyatakan bahwa lebih dari 50% mahasiswa mengalami kesalahan konsep dan prosedur dalam operasi barisal. Tadi observasi ya? Ya. Kemudian analisis kurikulum dan studi pendukung. Oke, berikutnya, tahap berikutnya. Desain yang selesai. Desain. itu kan tadi akan dibuat media pembelajaran berupa video pembelajaran. Jadi di desain ini peneliti menentukan alur dan struktur isi video, lalu menyusun naskah video yang isinya pembukaan dan penjelasan materi serta penutupan, lalu merancang tampilan visual dan audio menggunakan pentablet, lalu membuat pembagian subvideo per topik agar memudahkan mahasiswanya nanti saat menggunakan media tersebut. Apa ini? Menentukan alur dan struktur isi video. Oke, terus menyusun naskah video. Kemudian Merancang tampilan visual, desain visualnya. dan pembagian sub video. Oke, yuk lanjut. Develop. Nah, terakhir yang dilakukan penelitinya, mengembangkan ini isinya memproduksi video interaktif. Nah, ini produksi videonya, lalu melakukan validasi ahli. Ada dari ahli media, materi, dan ahli desain pembelajaran. Lalu yang ketiga, dilakukan revisi program berdasarkan masukan para ahli setelah tadi divalidasi bersama para ahli. Lalu yang keempat, uji coba terbatas pada mahasiswa semester 3 sebanyak 25 orang. Nah, ini dilakukan pengambilan data juga kuesioner untuk mengukur persepsi mahasiswa dan kualitas post-test untuk mengukur efektivitas dari media yang digunakan. Ya, tahap diseminasi itu lebih kepada penyebarluasan produk. Nah, itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Contohnya dengan memproduksi massal produk itu kemudian disebarluaskan, gitu kan? Kita tidak melakukannya ya? Iya, Belum. Kemudian melakukan pelatihan ke subjek yang akan dituju. Jadi tidak ya? Oke, ada pertanyaan untuk 4D-nya? Jadi sebenarnya dia 3D ya? Iya. Oke.
diseminasinya masih dalam angan-angan dan belum dilaksanakan. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita bandingkan kelompok yang berikutnya? Belum ada. Oke, silakan ditutup dulu karena kita harus masuk kelompok berikutnya untuk dibongkar ya. Oke. Baik, terima kasih Freddy dan teman-teman atas perhatian. Oke, berikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review artikel dengan model 3D. Untuk judul dari artikelnya sendiri itu pengembangan media pembelajaran matematika dengan menggunakan makromedia flash pada materi bangun ruang kelas 8 sekolah menengah pertama. Untuk yang pertama, pemicu masalahnya di sini minimnya media pembelajaran matematika yang kurang efektif dan menarik, khususnya pada materi bangun ruang yang materinya itu cenderung abstrak. Media pembelajaran yang ada sebelumnya itu seperti alat peraga sederhana dalam bentuk kubus dan balok itu dianggap kurang memadai dan rentan terhadap kerusakan karena bahannya itu dari kertas dan kayu. Dan media pembelajaran konvensional tersebut itu belum mampu mengakomodasi kebutuhan belajar visual dan interaktif siswa, sehingga hal ini itu menyebabkan kesulitan siswa dalam memahami konsep bangun ruang. Nah, tujuan penelitiannya sendiri itu untuk menghasilkan media pembelajaran matematika dengan menggunakan makromedia flash pada materi bangun ruang kelas 8 SMP yang valid dan praktis. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengembangan produk dan model yang diterapkan itu menggunakan model pengembangan 3D. Nah, untuk tahapan dari model pengembangan 3D sendiri itu yang pertama ada tahap pendefinisian atau define. Pada tahap ini itu melibatkan analisis kurikulum, analisis siswa dan analisis karakteristik siswa dan analisis kebutuhan siswa dan permasalahan yang ada untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan solusi sebagai acuan bahwa pengembangan media pembelajaran matematika tersebut itu tepat dan efisien. Lalu tahap yang kedua, tahap perancangan atau desain. Setelah masalah teridentifikasi di tahap define, tahap ini berfokus pada pembuatan rencana atau desain produk yang akan dikembangkan dalam kerangka media pembelajaran matematika, termasuk menentukan spesifikasi produk, fitur, dan cara kerjanya. Kemudian untuk tahap pengembangan atau develop, pada tahap ini produk atau media pembelajaran yang telah dirancang mulai diwujudkan atau dibuat. Tahap ini melibatkan para ahli dengan dilakukan validasi dan praktikalitas sehingga media pembelajaran matematika tersebut itu tepat dan efisien. Nah, untuk kegiatan dalam define sendiri, peneliti melakukan beberapa analisis, yaitu analisis kurikulum, analisis karakteristik siswa, dan analisis kebutuhan siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Brunei Darussalam. Untuk yang pertama, analisis yang dilakukan terhadap kurikulum itu mengenai kesesuaian materi dengan yang disajikan dalam media pembelajaran matematika bangun ruang yang dirancang dengan menggunakan makromedia flash itu sesuai dan efisien. Nah, materi yang dikembangkan itu sesuai dengan materi SK5, yaitu khususnya di balok dan di kubus. Karena membutuhkan penalaran dan pemahaman yang sulit disampaikan hanya dengan alat peraga tradisional itu. Analisis kurikulum di sini itu juga dilakukan untuk melihat peta konsep materi pembelajaran di kelas 8. Peta konsep itu terbatas pada materi bangun ruang yang dikembangkan sendiri. Kemudian analisis karakteristik siswa dilakukan melalui wawancara terhadap guru pengampu matematika dan beberapa siswa kelas 8. Hasil wawancara tersebut itu menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran sangat diperlukan untuk penyampaian materi dan siswa cenderung lebih tertarik pada media pembelajaran berbantuan komputer, tetapi belum tersedia.
media pembelajaran berbasis komputer dibutuhkan karena siswa paling menyukai bermain komputer secara mandiri dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Kemudian mendapat guru sendiri tentang media pembelajaran bantuan komputer berupa CD cukup bagus karena dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar lebih mudah serta mampu membangun motivasi belajar siswa. Hanya saja terdapat kendala yang perlu dihadapi yaitu keterbatasan waktu dalam proses belajar mengajar yang sedikit karena kemampuan dan daya tangkap siswa yang satu dan siswa yang lain itu berbeda. Selanjutnya analisis kebutuhan siswa itu dilakukan akan memperoleh hasil bahwa media benar-benar berfungsi dalam pembelajaran. Dari hasil analisis ini, siswa membutuhkan media pembelajaran yang menarik perhatian agar minat belajar siswa itu tumbuh. Selain itu, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa guru belum optimal menggunakan media pembelajaran dan alat peraga yang mudah rusak karena tadi alat peraganya itu masih terbuat dari kertas dan kayu, sehingga dibutuhkan media yang menarik, mudah digunakan dan memfasilitasi pemahaman konsep ruang secara visual. Kemudian yang kedua, kegiatan dalam tahap desain itu berfokus pada perancangan media pembelajaran matematika. Hasil dari tahap ini itu berupa kerangka isi media pembelajaran secara keseluruhan. Perencanaan media yang disusun berbasis makromedia flash dan ini dikemas dalam bentuk CD pembelajaran. Elemen yang dicakup dari rancangan ini itu meliputi cover kotak CD pembelajaran, kaset CD pembelajaran, tampilan awal media pembelajaran, tampilan pilihan menu utama, isi komponen menu utama, pilihan menu materi, inti menu materi, hingga tampilan quiz. Kemudian yang ketiga, kegiatan dalam tahap development. Pada tahap ini, media pembelajaran yang telah dirancang pada tahap desain itu dikembangkan dengan menggunakan makromedia flash dan diuji untuk mengetahui validitas dan praktikalitas penggunaannya. Kegiatan utama pada tahap ini itu adalah melakukan validasi dan uji praktikalitas penggunaan media pembelajaran matematika bangun ruang berbasis makromedia flash, di mana pada pengujian ini melibatkan aspek yang dinilai itu dari didaktik, isi, bahasa, dan tampilan untuk memastikan kualitas media yang dihasilkan itu terpenuhi kevalitan dan kepraktisannya. Nah, untuk mengetahui kepraktisannya sendiri itu digunakan beberapa angket praktikalitas. Di antaranya itu ada angket praktikalitas expert untuk para ahli, angket respon guru, dan angket respon siswa. Untuk angket respon siswa sendiri itu ada 19 siswa dari kelas 8A dan 19 siswa dari kelas 8B yang diberikan angket untuk diisi. Nah, dari analisis ketiga penilaian praktikalitas tersebut maka diperoleh penilaian hasil praktikalitas secara keseluruhan. Nah, jika hasil validitas atau hasil uji coba praktikalitas itu menunjukkan adanya kekurangan, media akan direvisi hingga dinyatakan media tersebut valid dan praktis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menggunakan metode pengumpulan data yang beragam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, wawancara untuk menggali karakteristik siswa, lalu observasi untuk mengamati secara langsung kondisi pembelajaran di sekolah sehingga dapat dipahami kebutuhan siswa. Dan kuantitatif menggunakan angket validitas dan praktikalitas oleh para ahli, guru, dan siswa. Lalu data yang dikumpulkan dari angket kemudian dianalisis untuk menentukan validitas dan kepraktisan media pembelajaran matematika bangun ruang yang dikembangkan. Selanjutnya ada
teknik analisis data. Penelitian ini menggabungkan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menguji validitas dan praktikalitas media pembelajaran, sementara analisis kualitatif digunakan untuk memahami kondisi kurikulum, karakteristik siswa, dan kebutuhan mereka terhadap media pembelajaran. Kedua jenis analisis tersebut saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan. Media dianggap valid jika rata-rata penilaian dari ketiga validator tersebut mencapai kriteria tertentu. Untuk uji praktikalitas diperoleh dari data angket, praktikalitas expert, angket respon guru, dan angket respon siswa dianalisis. Media juga dikategorikan praktis jika skor praktikalitas memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya ada hasil dari uji validitas. Dari total skor 143 dengan 3 aspek didaktik, 6 aspek isi, 4 aspek bahasa, dan 4 aspek tampilan, diperoleh total skor 143 dengan rata-rata penilaian dari para ahli adalah 3,17 dengan kategori valid. Sehingga media pembelajaran matematika dengan menggunakan makromedia kelas ini dinyatakan valid dari hasil uji validitas oleh ahli. Yang kedua, hasil uji kepraktisan. Uji kepraktisan diperoleh dari data angket praktikalitas expert, angket respon guru, dan angket respon siswa. Yang pertama, angket praktikalitas expert. Dari angket praktikalitas dengan 8 pernyataan diperoleh skor 88 dari skor maksimum 96, sehingga nilai praktikalitasnya adalah 82% yang berkategori praktis. Dengan kata lain, media pembelajaran matematika ini dinyatakan praktis dari hasil uji praktikalitas oleh para ahli. Yang kedua, angket respon guru. Angket praktikalitas diberikan kepada guru matematika SMP Negeri 3 Bone Darussalam dengan 10 aspek pernyataan. Diperoleh skor 60 dari skor maksimum 80, sehingga nilai praktikalitasnya adalah 75% yang berkategori praktis. Dengan kata lain, media pembelajaran matematika dengan menggunakan makromedia kelas ini dinyatakan praktis dari hasil uji praktikalitas oleh guru. Yang ketiga, angket respon siswa. Angket ini diberikan setelah melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan makromedia kelas. Setiap siswa diberikan angket untuk diisi, yaitu sebanyak 3/8 orang siswa dari kelas 8A dan kelas 8B. Hasil angket dengan 6 aspek yang dinilai oleh 19 siswa di tiap kelas 8A dan 8B diperoleh skor 832 dari skor maksimum 912, sehingga nilai praktikalitasnya adalah 90% yang berkategori sangat praktis. Dengan kata lain, media pembelajaran matematika dengan menggunakan makromedia kelas ini dinyatakan praktis dari hasil uji praktikalitas oleh siswa. Berdasarkan analisis dari ketiga penilaian praktikalitas tersebut, diperoleh penilaian hasil praktikalitas keseluruhan. Kesimpulan dari penelitian menggunakan model 3G adalah menghasilkan media pembelajaran dengan menggunakan makromedia kelas berupa CD pembelajaran berdasarkan uji validitas media pembelajaran dengan menggunakan makromedia kelas yang telah dilakukan kepada 3 orang validator
dengan beberapa revisi dan perbaikan, maka dapat dinyatakan bahwa media pembelajaran matematika bangun ruang dihasilkan sudah valid dan berdasarkan uji coba kepraktisan dengan menggunakan angket pengamatan pelaksanaan pembelajaran, maka media pembelajaran matematika bangun ruang dinyatakan praktis digunakan dalam pembelajaran matematika kelas 8. Jadi media pembelajaran menggunakan makro media kelas berupa CD pembelajaran ini terbukti layak dan praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dan dari kelompok kami Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke. Hati-hati ya untuk metode 4D dan 3D ini, gitu kan? Perbedaannya terletak di mana tadi? Desain itu penyebab luasan. Tapi di situ ada implementasi enggak? Implementasi di tahap apa? Di develop, gitu kan? Kemudian tadi yang kelompok 4D implementasi di tahap apa? Hah? Di develop. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Kan tadi di ADI itu develop itu adalah pengembangan hasil praktis ya, ya. Kalau di 4D develop itu sudah sampai ke tahap implementasi, gitu kan? Nah, jadi setiap metode pengembangan itu berbeda-beda dengan karakteristiknya masing-masing. Oke, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tentang tahapan Bodga, table angle, kemudian tahapan ADI, gitu kan, dan tahapan 4D, gitu kan. Yang tetapi ini dua artikel itu sama-sama tidak sampai ke tahap dissemination. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ya ini kekurangan dari pendidikan di Indonesia itu kalau mengembangkan suatu hal itu jarang untuk disebarluaskan. Karena apa? Ya mungkin karena tidak percaya diri dengan hasil yang dibikin, gitu kan? Ada sebenarnya kalau kita lihat kreativitas itu tempat kita tinggi kan? Contohnya Bante kan juga tinggi kan? Kode-kodenya ada banyak macam, tapi cuma kepercayaan diri, tidak tahu prosedurnya, gitu kan? Nah itu kadang diseminasi itu di skip, gitu kan? Kadang hanya sampai 3D, gitu kan? Nah, jadi dari yang kita pelajari ini nanti itu sebagai pandangan Anda. Oh, nanti kita akan membuat rancangan penelitian apa untuk pengembangan. Anda bikinlah rancangan penelitian pengembangan karena kita menggunakan ADI ya khusus untuk ADI, jangan Bodga atau ODI, gitu kan? Buatlah rancangan penelitian pengembangan dengan menggunakan ADI. Dan minggu depan kita akan belajar juga konsultasi tentang rancangan penelitian dan ini akan kita perlukan di akhir semester. Kemudian saya lanjut ke penelitian tindakan. Ada pertanyaan? Belum. Oh, tidak ada. Tidak ada. Saya akhiri program kita. Selamat siang. Terima kasih. Oke, demikianlah perkuliahan tentang metodologi Miss Method untuk analisis praktikal pengembangan. Terima kasih.